Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada. Besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada. Besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yesus, Kau ada di setiap hari-hariku. Yesus, Kau setia menjagaku selamanya. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikanmu, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikanmu. Shalom, selamat bersama kembali di dalam ibadah online SIB Pohon Batu. Mari saya ajak kita bersama berdoa sebelum kita meneruskan ibadah online ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Sungguh pemberian Tuhan kepada kami sepanjang minggu hari ini adalah sangat sempurna. Sungguh penghiburan daripada Tuhan bagi kami sepanjang hari dan minggu yang lepas adalah sangat sempurna. Biar dalam sukar sekalipun, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jiwa kami tenang karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada siapapun
yang mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah online kami pada hari ini, Bapa, kami berkumpul. Selidiki hati kami, ampuni kami jika kami sudah melakukan atau berbuat jahat maupun pelanggaran yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik dari pikiran, tindakan kami yang tidak menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami. Saat ini Tuhan, biarlah kami dapat datang kepadamu bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh karena kasih anugerah-Mu yang membolehkan kami untuk bersama di dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan bersama. Biarlah kami menemukan hadirat Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang memberikan damai shalom Tuhan di hati kami, hadir di tengah pertemuan kami, di dalam ruangan kami, dimanapun kami berada saat ini. Demikian juga di dalam pemberitaan firman Tuhan, hadirlah Tuhan menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan bagi setiap yang menonton, yang mendengar. Biarlah firman-Mu mengambil sudut tempat di hati, merubah kami, membentuk kami, hingga akan kami mampu untuk bersinar, hingga kami mampu dapat terus bertahan dalam menghadapi hari-hari esok. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian pada hari ini, baik juga yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat segala pujian dan hormat kami sekali lagi kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat gereja di mana juga Anda berada pada pagi hari ini. Dan mari kita saat ini masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita ingin serukan namanya, kita ingin katakan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia nama atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama atas segala nama. Nama di atas segala nama.
bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita serukan namanya selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya jemaat. Mari pada saat ini kita ingin datang menyembah Tuhan. Kita ingin katakan bahwa Dialah harapan kita, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber kemenangan untuk kita. Haleluya Yesus, Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku. Harapanku Amin. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, tebus hidup kami Bapa. tebus hidupku. Nama-Mu Berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, yes Lord, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Lindungilah kami Tuhan selalu. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Shalom, selamat bertemu, selamat pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan sebab kita dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi yang mulia ini. Kami memuji Engkau Tuhan sebab kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam segala apapun yang kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kami, bahkan memberkati kami. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk kami melaksanakan baik perjamuan kudus dan juga merenung dan belajar akan firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk kami terus layak dan menerima segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 hingga 29. Sekali lagi di dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29. Mari kita membaca bersama-sama dan kita perhatikan firman Tuhan yang ada di tangan kita. Ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ternyata pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menunaikan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan adalah untuk memperingatkan kita seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, memperingatkan murid-muridnya. Bahkan dia yang telah bersama-sama dengan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya adalah untuk memberitakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah bersama-sama untuk memberitakan dan bukan saja memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi memberitakan kematian Tuhan Yesus sehingga ia akan datang kembali ke dunia ini.
Dan seterusnya adalah bukan saja kita untuk memberitakan ataupun memperingati kematian Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu tugas atau tanggung jawab setiap orang percaya. Tidak ada yang terkecuali. Justru pada pagi hari ini kita melihat bahwa begitu sangat penting sekali apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, sebagai orang percaya supaya meneruskan apa yang telah dilakukan Tuhan sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Saya ajak setiap jemaat atau semua jemaat untuk bersama-sama mengambil roti yang ada pada kita. Saya baca dan mari kita dengar bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita sama-sama. Saya ajak semua jemaah untuk mengambil cawan atau air yang ada pada kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan atas kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk menikmati hidup yang Engkau berikan buat kami. Oleh itu Bapa, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah Tuhan, kasih Allah yang begitu luar biasa membawa kami, bahkan menyatakan kepada kami Tuhan, kasih Allah yang begitu indah yang harus kami nikmati. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami dapat memberitakan pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, bahkan kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Darah Kristus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan
Shalom, sekali lagi kita bersama-sama dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita masih sehat, walaupun di luar sana bahkan kita sendiri mendengar begitu tekanan, cabaran, cobaan yang melanda bukan saja kita tetapi di seluruh dunia. Pada pagi hari ini saya senang sekali membawa kita belajar bahkan merenung firman Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita, dan kita bersama-sama belajar dengan satu tema yang berbicara tentang gereja adalah milik Tuhan. Sekali lagi, tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah gereja adalah milik Tuhan. Ini berarti bahwa gereja itu bukan milik sesiapa, tetapi gereja itu adalah miliknya Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 18. Sekali lagi, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 18. Kita baca di dalam Alkitab Besi Borneo. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh. Dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaahku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Saya tertarik dengan satu istilah yang dikatakan bahkan dinyatakan oleh Yesus kepada Petrus, yaitu dari Petruslah Tuhan Yesus akan membina jemaat. Ini berarti lebih menyerlah atau menyatakan kepada kita bahwa orang percaya atau secara pribadi orang yang mengenal Tuhan itu jemaah juga dibina melalui kita. Nah, di dalam gereja itu adalah biasanya kita mendengar bangunan atau kemudahan. Tetapi dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Yesus berbicara tentang gereja itu adalah tubuhnya di tengah-tengah dunia. Yang kedua adalah gereja itu harus ada beban atau terbeban dengan keselamatan dunia ini. Dan yang ketiga adalah gereja itu harus mewakili Yesus. Ini berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita akan menyaksikan, bahkan menyatakan, mengisytiharkan, mencerminkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Apa yang harus kita buat? Yaitu memberitakan firman Tuhan ataupun melayani Tuhan. Saya membawa kita dengan satu contoh tentang gereja teladan. Sekali lagi saya membawa seluruh jemaat Tuhan untuk memperhati gereja yang mula-mula di dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 hingga 47. Kita melihat di sana bahwa saya menyimpulkan dan kita belajar bersama-sama bahwa gereja mula-mula adalah gereja teladan, gereja yang harus dicontohi oleh gereja masa kini. Apa yang menyebabkan mereka menjadi gereja teladan? Kalau kita melihat dan membaca daripada bab 2 ayat 42 hingga 47 ini, mereka teguh berpegang kepada pengajaran para rasul. Mereka teguh hidup bersaudara di dalam Tuhan. Mereka melakukan untuk memperingati Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Mereka juga bersatu sehati di dalam doa mereka. Segala yang mereka lakukan disertai dengan tanda atau mukjizat. Apa yang kita lihat saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan saja itu tetapi mereka beriman, memiliki kesungguhan iman, bersatu, berkongsi dalam segala apapun yang mereka miliki. Ini berarti milikku, milikmu. Dan seterusnya adalah mereka ada beban untuk membantu atau menolong orang yang memerlukan. Di saat itu saudaraku,
apa yang kita perhatikan kepada gereja atau jemaah yang mula-mula, mereka yang menjadi dasar iman mereka dan pelajaran mereka adalah karena mereka teguh berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka punya komitmen yang begitu atau sangat tinggi di dalam pelayanan Tuhan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mereka terus berkembang sehingga ribuan jiwa percaya bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Itu menunjukkan tindakan gereja, itu menunjukkan teladan gereja atau jemaah yang begitu baik sekali pada masa gereja mula-mula. Dan inilah misi. Inilah juga misi yang Tuhan kehendaki kepada gereja masa kini. Mari kita belajar. Gereja adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita pelajari, saudara, jemaah yang dikasihi Tuhan, rahasia bahwa gereja adalah milik Tuhan. Kita belajar beberapa rahasia. Yang pertama kita pelajari adalah gereja harus memiliki kuasa firman Allah. Firman Allah itu sebagai priority utama di dalam gereja. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul, seperti yang kita lihat pada gereja teladan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42e. Apa yang dikatakan di sana? Mereka berpegang teguh kepada pengajaran. Pengajaran apa? Sudah tentunya pengajaran daripada firman Tuhan. Kalau kita mendengar di luar sana, sudah tentunya banyak filsafat orang manusia yang berpendidikan, tetapi itu tidak menjamin mereka memiliki kuasa, bahkan mukjizat, karena itu bukan daripada kuasa Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka teguh berpegang kepada pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul yang para rasul bawa waktu itu adalah firman Tuhan. Nah, kita lihat apakah yang menyokong gereja harus memiliki kuasa firman Tuhan. Yang pertama adalah gereja lahir atau gereja ada karena kuasa firman Tuhan. Nah, di dalam ayat 41 berbicara, kemudian semua orang yang menerima kata-katanya atau kata para rasul, bahkan kata Petrus, dengan rela hati dibaptiskan. Pada hari itu bilangan mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kalau kita melihat di sini, gereja, orang yang percaya harus berimpak sehingga mereka dibaptis karena suatu iman yang telah dilahirkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan bila mana mereka dibaptis, itu berarti ada tindakan pertobatan mereka. Karena bila mana setiap orang percaya berpegang kepada ajaran berdasarkan firman Tuhan, sudah tentunya mengakibatkan orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, mengapa gereja harus memiliki kuasa firman Tuhan? Yang kedua adalah gereja bertumbuh karena kuasa firman Tuhan. Pertama tadi gereja lahir karena ada kuasa firman Tuhan. Yang kedua adalah gereja bertumbuh karena kuasa firman Tuhan. Ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Di samping itu, kami senantiasa bersyukur kepada Allah karena apabila kami menyampaikan perkabaran Allah kepadamu, kamu telah mendengar dan menyambutnya bukan sebagai perutusan daripada manusia, tetapi sebagai firman Allah. Memang benar perkabaran itu daripada Allah yang bekerja dalam dirimu yang beriman. Bukan saja kepada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan sebagai utusan atau sebagai firman Tuhan yang mewakili Tuhan kepada gereja, tetapi setiap orang percaya
mewakili Tuhan kepada orang yang harus dan layak menerima Tuhan. Nah, ini terlihat gereja itu bertumbuh karena ada yang memberitakan firman Tuhan. Ingat, gereja tidak bertumbuh bukan karena berapa jumlah kuantiti jemaah. Gereja bertumbuh bukan karena strategi atau kaidah dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi gereja itu bertumbuh berkembang karena bukan saja mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan dan hati mereka. Yang ketiga, gereja harus memiliki kuasa firman Tuhan supaya gereja menjadi sempurna. Itulah yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus supaya menjadi sempurna di dalam Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita supaya kita mengajar kesempurnaan. Sudah tentunya perbuatan baik tidak melahirkan manusia yang baik. Tetapi manusia yang baik itulah yang melahirkan, bahkan mencurahkan, menyatakan perbuatan yang baik. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu atau terhadap Tuhan. Ini satu pengakuan, suatu pernyataan Daud, di mana bila mana kita sebagai orang percaya menyimpan firman Tuhan itu dengan baik-baik, jika boleh firman Tuhan itu kita simpan baik-baik, melebihi daripada segala harta yang ada pada kita. Karena harta yang terbesar, harta yang terindah, termahal adalah firman Tuhan yang mengubah, bahkan memberikan kita hidup yang kekal. Mengapa firman Tuhan itu kita simpan dengan baik-baik? Yaitu untuk mencegah kita daripada berbuat dosa. Dan yang kedua adalah untuk memperingati kita tentang akibat dosa. Yang kedua, rahasia bahwa gereja adalah milik Allah. Yang kedua, atau perkara yang kedua kita pelajari pada pagi hari ini adalah gereja harus memiliki kuasa kesaksian. Dengan maksud bukan menyaksikan, kita menyanyi lagu ini, dia pandai menyanyi dan sebagainya, pengubah lagu dan sebagainya. Tetapi kesaksian ini adalah dititik beratkan melalui cara hidup kita. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42b. Kita melihat bahwa cara hidup mereka yang terlihat dalam kesaksian karena mereka sehati, mereka teguh berpegang kepada persaudaraan. Apa maksud persaudaraan? Kadangkala kita satu dalam Tuhan, tetapi begitu sangat tidak praktikal, tidak secara hidup, secara praktis. Oleh sebab di kalangan sendiri itu, atau di kalangan orang percaya atau hidup bergereja itu yang tidak sehaluan. Mari kita kembali kepada jalurnya Tuhan. Mengapa gereja harus memiliki kuasa kesaksian? Gereja adalah disarankan untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus. Sebentar tadi kita telah melaksanakan atau memperingati perjamuan kudus. Kita melihat di sini bahwa dalam pembacaan 1 Korintus 11 ayat 26. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Ini berarti bila kita melakukan perjamuan kudus, kita bersatu di dalam memperingati, bahkan menempatkan pengorbanan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita.
Kalau atau jika kita yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus, sudah tentu manusia itu sangat-sangat menentang. Nah, gereja disarankan untuk memberitakan kematian Yesus adalah tugas, tanggung jawab, peranan setiap orang percaya. Oleh itu semua orang percaya harus menjaga iman, harus jaga karakter, harus jaga cara hidup kita. Jika tidak, maka poin yang kedua, jika kita tidak menjaga iman, karakter, cara hidup kita, maka gereja atau kita sendiri secara pribadi bukan menjadi kesaksian. Tetapi mari, supaya haruslah kita memberitakan kematian Tuhan Yesus dan harus menjaga sekali lagi iman, karakter, dan cara hidup kita. Yang kedua, mengapa gereja harus memiliki kesaksian adalah gereja harus menginjil atau memberitakan firman Tuhan. Sudah tentunya masing-masing kita ada pengalaman untuk menginjil. Ada yang secara praktikal menginjil melalui kaidah-kaidah yang lain. Tetapi ada juga gereja yang menginjil mungkin melalui tenaga, keuangan, atau bantuan-bantuan. Tetapi yang maksud di sini adalah penginjilan itu adalah untuk semua orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Rasul Paulus menegaskan di sini, namun demikian aku tidak berhak untuk bermegah dengan menyampaikan Injil karena kerja ini telah menjadi kewajiban. Malangnya aku jika tidak menjalankannya. Nah, kita perhatikan ayat ini. Kita bukan bermegah karena sudah lama menjadi orang percaya. Kita bukan bermegah karena ada kedudukan dalam pelayanan atau dalam gereja. Atau mungkin kita banyak yang mensponsori segala pelayanan dalam gereja. Tetapi dalam ayat ini berbicara, Paulus menegaskan bahwa menyampaikan atau memberitakan Injil itu adalah keharusan atau kewajiban kita, orang yang percaya. Ingat, jika tidak, maka kata Paulus dalam ayat ini, malangnya aku jika tidak menyampaikan Injil atau menyampaikan Yesus kepada orang lain. Ini berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, jemaah, orang percaya harus menginjil. Karena peranan jemaah atau gereja yang kolektif adalah sebagai saksinya Tuhan. Rahasia yang ketiga kita belajar tentang gereja adalah milik Tuhan. Hal yang ketiga adalah gereja harus memiliki kuasa kesehatian dan kesatuan. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sebentar tadi kita baca juga, yang berbicara tentang mereka teguh berpegang dan tetap bersatu, satu hati, tidak terkecuali. Semua orang percaya harus memiliki kuasa kesehatian atau kesatuan. Sudah tentunya salah satu paradoks atau pertentangan dalam gereja Tuhan, jika gereja yang sudah menjadi milik Tuhan masih terdapat lagi perselisihan, pertentangan. Ini berarti, dan kita menyimpulkan bahwa tidak ada kesatuan di dalam gereja itu. Nah, yang pertama kita pelajari mengapa gereja harus memiliki kuasa kesehatian dan kesatuan. Kesehatian dan kesatuan merupakan doa Yesus bagi gerejanya. Puji Tuhan. Mungkin ada gereja yang sangat
mengutamakan doa. Ada gereja yang sederhana di dalam doa, juga pribadi sedemikian. Tetapi doa Yesus bagi kita itu berarti bahwa Allah tetap mendoakan kita sebagai gereja Tuhan. Ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 11. Aku tidak tinggal lagi di dunia ini, sedangkan mereka masih di dunia. Aku datang kepadamu, Bapa yang Maha Suci. Peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sebagaimana engkau dan aku adalah satu. Pernyataan Yesus. Dan salah satu firman Tuhan yang Yesus berikan kepada kita bahwa Dia tetap mendoakan kita. Karena doa adalah salah satu priority, bahkan menjadi priority utama orang percaya. Doa bukan saja nafas, tetapi jemaah atau gereja harus menghidupinya. Yang kedua, mengapa gereja harus memiliki kuasa kesehatian dan kesatuan? Karena kesehatian dan kesatuan adalah dasar dari kuasa doa. Dalam Matius 18 ayat 20. Karena apabila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka. Ayat yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semuanya dengan sehati terus menerus berdoa bersama dengan perempuan dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Berarti dalam gereja tidak harus hidup di dalam kuasa doa. Sudah tentunya gereja kuat, gereja bertumbuh, gereja hidup karena kuasa doa. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat bahwa begitu pentingnya doa bagi jemaah. Bukan saling mengharapkan didoakan. Tidak perlu kita berdoa karena Yesus sendiri yang berdoa kepada kita. Saudara, sebagai satu contoh, jika kita lapar atau ingin makan, apakah makanan itu hanya datang dengan sendirinya? Pasti kita akan mengusahakannya atau berusaha untuk mengolah sesuatu untuk jadi makanan, ataupun harus cari makan untuk memberi kekuatan, energi, dan juga kesehatan kepada kita. Maka dengan itu kesehatian dan kesatuan adalah dasar dari kuasa doa. Sehati dalam doa. Rahasia yang terakhir atau rahasia yang keempat, bahwa gereja adalah milik Tuhan, yaitu gereja harus memiliki kuasa doa. Wah, poin yang ketiga adalah berkaitan dengan poin yang keempat, di mana gereja harus memiliki kuasa doa. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42d. Mereka berpegang teguh pada doa. Mari supaya kita hidupi hari ini di dalam doa. Seperti sedia kala kita melihat bahwa cabaran yang terbesar adalah bukan saja dari segi ekonomi. Cabaran kita adalah keluarnya kita dari rumah saja pun sudah kita berpikir banyak cabaran. Dengan senang hati keluar dari rumah ke bandar atau ke desa atau dimanapun, susah untuk hidup, bersosial, bergaul, masuk di kedai pun susah. Nah, kita melihat bahwa itu adalah akibat
daripada keadaan dunia masa kini. Tetapi sebenarnya ada hikmah di sebaliknya, supaya kita teguh untuk berdoa supaya kita menang. Yang pertama, mengapa gereja harus memiliki kuasa doa? Karena bagi Tuhan tiada hari tanpa doa, atau bagi Yesus tiada hari tanpa doa. Dalam Matius 14 ayat 23, setelah Yesus menyuruh mereka pulang, berarti menyuruh murid-muridnya pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Kita bayangkan, Yesus hidup di dalam doa. Di dalam Matius 26 ayat 36, selepas itu Yesus pergi bersama-sama mereka ke sebuah tempat bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa di sana." Berarti kedua ayat ini menyentuh tentang Yesus sendiri sebagai Tuhan pun berdoa. Mengapa gereja tidak berdoa? Mengapa gereja malas berdoa? Suka dan rajin minta berkat daripada Tuhan tetapi tidak berdoa. Kita pelajari ini saudara. Kita harus mengingati. Kita berpikir bahwa hanya di dalam doa gereja dapat hidup menjadi teladan. Yang kedua, mengapa gereja harus memiliki kuasa doa? Karena doa adalah perintah Tuhan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Kita harus berdoa. Doa adalah perintah Tuhan. Wah, ini doa bukan nafas saja, tetapi doa itu perintah Tuhan. Mari supaya kita ikuti perintah Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Allah, Tuhan sendiri berkata kepada kita, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita dan menyatakan hal-hal yang besar. Bagaimana kita mau supaya terjadi hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, bahkan dalam gereja, kalau tidak ada doa? Dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah maka kamu akan menerimanya, carilah dan kamu akan mendapatkannya, ketuklah pintu akan dibukakan untukmu." Maka perhatikan, karena doa adalah perintah Tuhan kepada kita, dan Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menggenapi melalui doa kita. Yang terakhir yang menjelaskan tentang mengapa gereja harus memiliki kuasa doa, karena doa akan menjawab segala sesuatu dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 8, setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibuka untuknya. Tuhan mendengar, Tuhan memberi apa yang kita minta daripada doa kita. Tuhan tahu segala keperluan kita. Usaha kita untuk menerima segala sesuatu hanya melalui doa. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai dengan gereja adalah milik Tuhan. Oleh itu, gereja haruslah memiliki firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Yang kedua adalah gereja haruslah
memiliki kesaksian hidup yang berkesan dan terpuji. Yang ketiga, gereja haruslah memiliki kesehatian dan kesatuan yang menjadi keutamaan supaya kita teguh di dalam iman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gereja haruslah memiliki hidup di dalam doa. Jika kita memiliki keempat apa yang kita dengar pada pagi hari ini, sudah tentunya kita lagi bukan milik siapa. Tetapi kalau kita milik Tuhan, itu berarti hal-hal dunia ini tidak akan mengganggu atau mengacau kerohanian kita. Puji Tuhan, marilah kita menjadi gereja yang dimiliki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami telah mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang gereja adalah milik Tuhan. Dan kami adalah gereja-Mu ya Bapa. Urapi dan berkati setiap kami Tuhan, agar kami tidak terkeluar daripada landasan iman, bahkan firman Tuhan yang kami dengar Tuhan senantiasa. Dan kami mengharapkan supaya firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini dapat menguatkan iman kami, menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar, karena itulah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaah, anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, baik dalam pelayanan mereka Tuhan, baik dalam kehidupan mereka secara pribadi, baik juga dalam keluarga. Berkati mereka di dalam pekerjaan, juga bagi anak-anak yang bersekolah dan anak-anak yang kecil. Tuhan pasti melindungi dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan bagi kami. Itulah harapan kami Bapa, supaya pada waktunya kami menantikan kedatangan Tuhan, kami tetap teguh di dalam iman kami. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan Tuhan terus memimpin kami, hidup kami sampai kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.